Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi dimanapun kalian berada. Tadi malam kehujanan pulang, sekarang mulai batuk-batuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Ya. Oke, kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Agung ya, untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan, atas apresiasinya ya, untuk selalu ngaji bareng di sini bersama Gus Betik ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Bertumbuhlah menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bila berkenan silakan saja di-share, tapi linknya saja. Aku nggak kasih izin yang diunduh terus dipotong-potong nggak karuan itu terus diunggah ulang ya. Aku nggak kasih izin, linknya saja ya. Kemudian untuk kalian semua aku nggak bisa sebutkan satu persatu namanya. Aku ucapkan beribu-ribu terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi yang mendoakan ya. Kita sesama saudara saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Kajiannya kita mulai lagi ya. Ini sudah weekend ya, sudah akhir pekan. Maunya sih hari ini sedikit santai ya, setelah tadi malam pulang kemalaman dan kehujanan sampai subuhnya lewat tadi, jadi nggak sempat berjamaah di Langgar, sholat subuh di rumah, kelelahan ya. Dan maunya hari ini santai, ternyata tadi dia telepon lagi nanti turun lagi ke Malang. Aduh. Ya udahlah, sebelum turun kita ngaji dulu ya, jadi nanti langsung diunggah sama itu aku ke Malang, kalian sudah bisa juga ngikuti kajiannya. Oke. Begini ya, judulnya ini berubah-ubah. Ada beberapa hal yang aku nggak perlu ceritakan lah kenapa judulnya berubah-ubah, kenapa tajuknya berubah-ubah ya. Namun demikian dia masih bercerita tentang ini sih sebetulnya ya, tentang ini. Tajuknya berubah-ubah tapi serinya terus dia 3, sekarang seri 4. Karena tuntutan materinya seperti itu. Sekarang seri keempat ya. Tapi stressing point kita agak bergeser, bukan di sini lagi, meskipun ini menjadi sasaran utamanya ya. Ini menjadi sasaran utamanya. Maka nah itu ini tolong kasih bahasa dikit. Tajuk kita kali ini adalah Egeneto, itu bukti Yesus bukan Allah ya. Stressing pointnya kita ke Egeneto ya, yang kemarin sudah
2 seri yang lalu sudah kita bahas egeneto itu menjadi ya. Itu bukan Allah. Kita melanjutkan Meleakhi 36 ya sama Yesaya 446. Ini Momoy, dia ikut aja kalau ada aku shooting. Ditarik kabelnya. Ya. Nah, ini nanti kalau kamu cari, ini seri 3-nya mana? Ya yang kemarin, tapi tajuknya nggak sama gitu. Kan membingungkan. Ya mau bagaimana lagi? Makanya supaya tidak membingungkan, ngajinya itu rutin, terus berkesinambungan. Kalau sepotong-sepotong jadi kacau. Ya. Tajuk kita kali ini adalah egeneto. Ini satu bukti bahwa Yesus bukan Allah. Nih, ya. Ini seri keempat. Terus kamu tanya, ini seri ketiganya mana? Kamu cari egeneto bukti Yesus bukan Allah, seri 3 yang nggak ada. Seri 3-nya yang kemarin, yang kita mendekonstruksi Yohanes 1:14 gitu loh ya. Makanya kalau nggak ngikuti rutin jelas bingung dia ya. Makanya harus rutin ya. Kemarin sudah aku jelaskan diksi egeneto itu bahasa Yunani ya. Itu bukti Yesus bukan Allah. Di Maleakhi sudah aku jelaskan ya bahwa dia tidak pernah berubah ya. Di Maleakhi itu Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, nanti ini akan menggiring kita dalam suatu kajian ya. Tuhan bikin Tuhan itu loh gimana? Makanya terjemahannya ini kacau. Sudah kamu tahu bedanya ini, ya. Kan ini sudah pernah kita bahas. Allah, Tuhan. Karena apa? Terjadi apa kata kemarin teman kita bilang? Kalau bahasa beralih dari satu bahasa ke bahasa lain itu kan translation ya. Kalau dari satu huruf ke huruf yang lain transliteration. Ya, terjadi transliterasi, literasi Arabiun ya, Ibraniun itu nggak mengenal huruf besar, huruf kecil seperti ini. Jadi mau ditulis ini sama aja ya Allah. Tapi mereka ngerti karena itu kultur mereka. Bahasa itu kan termasuk kultur. Itu budaya mereka. Mau ditulis Tuhan gini nggak ada masalah, mereka ngerti. Ya, masuk ke kita yang itu bukan bahasa kita, budaya itu, maka terjadilah seperti ini ya. Masalahnya apakah LAI konsisten dengan perubahan-perubahan ini? Itu juga akan menjadi masalah bagaimana kita memahaminya ya. Kembali lagi, itulah problematika terjemahan. Seharusnya kan setiap terjemahan didampingi original teksnya seperti Al-Quran itu. Nah ini enggak. Teman-teman Kristen kita, saudara Kristen kita megangnya cuma terjemahan, nggak pernah megang kitab suci. Makanya kalau bilang Yesus itu Tuhan, iya sih. Yesus itu Tuhan tapi bukan Allah. Nah, bingung dia. Ya, oke, nanti kita akan masuk ke sana ya. Tapi setidaknya aku sudah memberikan pengantar kemarin bahwa Tuhan yang ini itu nanti kamu ketemu Tuhan yang ini loh. Tuhan yang ini itu nggak pernah berubah. Ya. Nanti akan didukung oleh Yesaya 446. Ini buku bagus ya, nggak tahu ini harganya berapa ya. Kamu itu kalau sama buku jangan medit, jangan pelit. Ada duit beli buku, ada duit beli buku.
Kalaupun kamu mati nanti bisa kamu wariskan ke anak-anakmu, ke cucu-cucumu. Buku ini nggak nganu apa, nggak ada jeleknya beli buku, tapi ya dibaca. Ya. Banyak karya-karya Karen Armstrong aku suka. Jangan salah loh memahaminya. Sejarah Tuhan, ya. Sejarah Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan punya sejarah. Ini stressing pointnya ke kita, ke manusia, bahwa manusia itu punya sejarah pemahamannya akan Tuhan itu yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Nah, ditulislah di buku ini. Jadi bukan jangan dipahami Tuhannya punya sejarah. Karena apa? Sejarah itu menunjukkan objek yang masuk. Kenapa sih Yesus itu bisa kita bedah, bisa kita pelajari? Karena Yesus sama dengan nabi-nabi yang lain. Dia manusia seperti kita. Dia masuk dalam lintasan sejarah. Yang masuk dalam lintasan sejarah itu pasti bukan Allah, gitu loh. Allah itu tidak bisa masuk lintasan sejarah. Karena yang masuk dalam lintasan sejarah itu terikat oleh ruang dan waktu. Sedangkan Allah di Yesaya 4:46 dia mengikat. Bukan terikat, dia mengikat. Nah, egeneto itu menunjukkan dia terikat. Yang kita ini terikat uang lah. Misalkan aku ini nanti insya Allah jam 9 tadi udah ditelepon mau turun lagi ke Malang ya. Yang maunya santai-santai ya. Akhirnya ada yang harus diselesaikan, turun lagi ke Malang. Jam berapa? Aku berangkat dari sini jam 9. Nanti sampai Malang kalau nggak macet ya taruhlah setengah jam. Ya bikin santai-santai 3/4 jam atau 1 jam. Aku bergeser dari ruangan ini sini Kota Batu ke ruangan Kota Malang. Itu perlu waktu. Itu bukti bahwa aku, kamu, dan kita terikat oleh ruang dan waktu. Menjadi egeneto itu dia terikat karena ada proses. Proses itu pasti memerlukan waktu. Ini yang Islam ini, dengarin biar nggak goblok gue. Tuh, ini nampak nggak ini tuh? Tuh, sini. Bantu bapaknya. Ini nampak nggak dari situ? Ini kalau kamu baca ya, di terjemahan Al-Quran, terjemahan Depak itu bermasalah itu. Depak nggak lihat tempusnya, ya. Kun, fayakun, jadi maka jadilah, kan gitu terjemahannya. Pilihannya ada 2, ada 3. Akan jadi, telah jadi, atau jadi. Nih, yakunu itu ya artinya mana? Jadi, telah jadi, akan jadi. Ya, kalau kamu baca terjemahan Depak, dia jadi maka jadilah. Jadi dia. Karena Depak tidak memahami adanya penjelasan waktu. Maka di sini kamu harus tahu fiil. Ini fiilnya fiil apa? Fiil mudhari, fiil madi, atau fiil apa? Ini yang jadi masalah. Aku sudah katakan, Allah bisa nggak bikin langit dan bumi ini 1 hari? Bisa. Tapi Allah tidak mau. Allah maunya berproses selama 6 hari. Nanti di hari ke-7 istirahat. Jadi semua ini terjadi atas dasar mau dan mampu. Mampu tidak mau nggak bisa. Mau tidak mampu tidak bisa. Gue mau naik haji. Mau. Tapi gue nggak mampu. Duitnya kagak ada. Jangankan haji, umroh aja kagak. Tapi gue mau. Tapi gue nggak mampu. Duitnya kagak ada. Nggak bisa gue pergi haji. Dibalik lagi ya. Gue ini mampu. Nah, jangankan umroh.
naik haji gue mampu, duitnya ada, tapi gue kagak mau. Ya, nggak terjadi juga. Yang dijelaskan Irfan itu benar, itu nggak salah, ya benar. Cuman itu kan gini toh, kalau orang teknik itu begini, dia selalu mencari metodologi yang paling simpel untuk menjelaskan, sehingga orang lain itu gampang tahu apa yang kita maksud. Masalah orang lain menerima atau menolak itu urusan 21, tapi setidaknya dia ngeh dulu dengan apa yang kita maksud, gitu loh. Nah, metode yang digunakan Irfan itu terlalu jelimet, maka metode simpelnya itu adalah mau dan mampu, gitu aja. Sehingga Tuhan bisa nggak menciptakan batu yang dia tidak kuat untuk angkat? Ya Tuhan maha bisa kok, ya bisa saja. Masalahnya Tuhan mau apa enggak? Kan gitu. Begitu juga kan kalau kita diskusi dengan teman-teman Kristen, manusia tidak bisa menjadi Allah, tapi Allah bisa menjadi manusia, dan Yesus itu dialahkan, dia Allah yang menjadi manusia. Masalahnya memang benar Allah bisa jadi apa saja, bisa jadi manusia juga bisa, tapi masalahnya apa yang mau Allah jadi manusia? Itu ya. Dan Yesus itu bukan Allah karena dia masuk lintasan sejarah. Dia pernah tidak ada dan tidak ada. Itu lintasan sejarah. Kalau ke fiil dia akan, telah, sedang atau jadi. Nah ini kun fayakun, ini coba. Aku memang nggak mau jelaskan ini. Kamu cari sendiri coba. Tanya sama guru-guru ngajimu. Kun fayakun itu artinya apa? Jangan kebanyakan konsumsi dongeng. Yang namanya jadi terus jadi itu dongeng itu. Ya. Nggak bisa, semuanya dalam lintasan waktu. Masalah cepat atau lambat prosesnya itu hal lain, tapi dia tetap dalam proses dan itu memerlukan waktu. Walaupun sepersekian detik. Ini kan sebetulnya bukan yang nggak ada nilainya, ada, cuman logika kita nggak mampu. Otak kita tidak mampu untuk menghitung 1 dibagi 0. Makanya ditulis begini. Bukan tidak ada nilainya, ada. Tapi ini menunjukkan kecerdasan kita, dia punya keterbatasan. Nggak mampu berbicara dalam domain 1 dibagi 0 itu berapa. Maka dijawab ya ini. Tak terhingga, iya tak terhingga itu berapa. Kan ada nilainya. Gitu. Ya, oke. Nah, sekarang aku kembali ke sini. Yang dimaksud ini, buku ini, ya, persepsi manusia terhadap Tuhan itu masuk dalam lintasan sejarah. Bukan Tuhannya yang masuk ke dalam sejarah, nggak bisa karena Tuhan itu dia mengikat, bukan terikat. Yang namanya sejarah itu mesti terikat. Gitu. Yesus itu terikat, dia punya sejarah. Pernah tidak ada, dan tidak ada lagi. Terus itu manusia atau Allah. Nah, sekarang untuk yang Islam, coba. Aku memang nggak mau ngasih tahu, biarin dulu. Jangan disuapin terus. Yakunu itu apa artinya? Fiilnya kamu lihat. Mudorek kah dia? Mahdi kah dia? Jadi jangan ada dalam otakmu itu kalau Allah ngomong jadi maka jadilah gitu. Kan kacau. Bukan Allah enggak bisa. Bisa orang dia maha bisa. Tapi enggak begitu. Allah enggak mau begitu. Kamu itu dalam perut ibumu itu mengalami proses. Dari mulai pertemuan sperma dan sel telur di dalam rahim bunda kita ketemu, jebret, ini berproses lagi nih. Dari sekian ribu sperma yang jadi berapa? Yang jadi itulah nanti menjadi janin dan menjadi kita. Itu perlu proses 9 bulan 10 hari. Terus lu mau tanya, bisa nggak sih Allah itu bikin ibu kita langsung melahirkan kita gitu? Kan medeni kata orang Jawa. Menakutkan kok tiba-tiba perutnya gede. Perut aja berproses kok. Nggak nampak. Sedikit gede. Sedikit gede. Sedikit gede. Nanti kalau udah 9 bulan baru nampak gede.
berproses. Cuma kan kita kan kadang-kadang kalau berbicara itu nggak semuanya bisa mampu berpikir secara akademis untuk menerimanya. Ada yang masih terjerat dongeng. Ya sudah aja, yang penting disampaikan. Kalau dia mau mengkonsumsi dongeng itu ya silahkan saja. Ya, jadi jelas ya. Yang namanya menjadi itu dia masuk lintasan sejarah. Menjadi Paijo menjadi presiden pilihan rakyat Indonesia. Berarti kalau ada Paijo menjadi presiden, ada satu waktu dia bukan presiden. Wis ngono lho. Meskipun kita harus paham, Egeneto ini nanti juga diterjemahkan sesuai dengan konteksnya. Seperti Egeneto di 1:14 sama 1:6 itu kan diterjemahkan beda. Dia juga memang mengalami polisemi. Ya, oke. Aku akan baca dulu komen yang masuk, nanti kita lanjutkan. Duh, mukadimah aja sudah 21 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mau bikin video 15 menitan ini? Caranya itu loh. Orang dibikin panjang, dijelas-jelaskan sedetil mungkin ya. Yang goblok juga masih banyak, apalagi 15 menit. Oke. Sebagai bentuk apresiasiku, aku bacakan komen yang masuk dari kalian dengan catatan pastikan komenmu itu bukan sampah. Ya. Pertama, ditakut-taku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Betik nyimak Gus, salam sehat selalu, semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Sholawat dan salam kita hatur akan kagem junjungan kita baginda Nabi Agung Mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahasa apa nih? Kok seperti bahasanya orang Thailand ya? Ngongoi le day. Ya, aku mencintai kalian semuanya. Oke. Terima kasih atas 3 merah hatinya ya. Bahasa Hongkong itu seperti bahasa Taiwan, seperti bahasa orang Thailand ya. Ngongoi le. Le atau le itu. Nggak tahu gue. Oke. Sulit, spellingnya sulit ya. Oke, terima kasih ditakut-taku ya. Semoga sehat selalu untukmu ya, yang ada di luar negeri sana. Salam Isra juga untuk semuanya. Tuh teman-temannya diajak ngaji itu. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Yang penting sudah diajak. Oke, kita lanjutkan ke Bapak kita, Pak Lurah kita, Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari sedang izin nyimak Gus, semoga keluarga di Batu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang berkah, serta salam Isra untuk saudaraku semua. Amin ya Rob. Amin. Terima kasih untuk Bapak Abdul Muluk bersama keluarga dan semua saudaraku yang ada di Deli Serdang. Salam Isra. Gispati Palu hadir. Salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, matur thank you, matur nembah nuwun atas 3 merah hatinya. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kemudian Kang Mas Alip, terima kasih. Matur nuwun, salam Isra dari Depok. Untuk semua Power Channel, sahabat sehat, bahagia selalu. Alhamdulillah. Itu penting itu. Jangan lupa bahagia. Kebahagiaan itu kan harus dibikin semampu-mampunya ya. Dengan mampu apa supaya kita bisa bahagia ya. Walaupun sebetulnya dalam penderitaan itu ya memang ada. Kan pasang-pasangan katanya Allah. Ada bahagia, ada derita, ada bahagia, ada derita. Oke, sekarang Kang Jonolono. Wonosobo hadir nyimak Gus. Salam Isra buat semua yang ada di sini, terutama yang memang berniat belajar supaya cerdas. Bukan yang hadir hanya untuk menghujat. Terima kasih, salam cerdas. Nah, terima kasih juga salam Isra untuk Kang Jonolono atas 3 merah hatinya ya. Oke. Itulah pesan yang sangat
inspiratif, sangat bagus, dan memang begitu seharusnya apa yang disampaikan oleh Kang Mas Jonolono ya. Jadi kalau masuk ke sini itu memang berniat belajar supaya nggak goblok, supaya nggak bodoh, supaya gobloknya bertepi, supaya bodohnya bertepi, lama-lama hilang, alias menjadi cerdas. Gitu loh, bukan untuk menghujat dan segala macamnya. Ya, bukan di sini tempatnya. Dulu ya. Makanya kemarin ketika aku disuruh memberikan tanggapan channel Sunnah Nabi, itu ya untuk apa? Memang itu channel yang tidak akademis kok, yang isinya cuma menghujat. Dari segi nama aja sudah nggak konsekuen. Namanya sudah Nabi tapi isinya menghujat Nabi. Dan kita tahu akhirnya bahwa itu mereka ada fundingnya. Jadi channel itu channel orang yang punya duit dan dikelola oleh lembaga yang punya duit. Jadi nggak seperti kalau ini channel Gus Bekti ini kan channel mandiri yang dibantu oleh teman-teman yang bersolawat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau mau diadu sama Sunnah Nabi ya jauh bumi langit. Nggak mungkin ada satu channel dan dia memproduksi video dalam beberapa bahasa-bahasa dunia. Itu perlu biaya loh, translate-nya biaya. Segala macamnya biaya. Artinya itu channel yang dalam hitungan modal itu sudah nggak mikir gitu loh. Kalau kita kan masih mudah-mudahan besok bisa bayar internet, wifi gitu. Ya, ini alhamdulillah sudah kita naikkan wifi-nya, Mbps-nya gitu. Jadi ya sedikit mahal, tapi supaya kalau ngunggah itu cepat. Nah, kita berpikir ke sana. Kalau dia enggak, Sunnah Rasul itu enggak, karena dia dalam finansial itu sudah ada yang membackup. Gitu. Itu bukan dalam hal format. Bukan yang ngecek-ngecek, jadi ada fundingnya gitu loh. Ya, makanya sekarang tergantung kesadaran para tokoh-tokoh kita untuk yang demikian itu gimana harusnya tindakannya. Karena bukan ngecek-ngecek itu. Ya, sudah punya tujuan memang mau merusak Islam. Kalau mau bicarakan secara akademis. Makanya aku kalau sudah mainnya kartun-kartun gitu, itu sudah nggak selera. Ya. Jadi kalau kita di sini tujuannya seperti ya disampaikan Jonolono, yaitu berniat belajar. Ketemu haleluya alhamdulillah, nggak ketemu saling menghormati kan gitu. Oke, terima kasih Kang Jonolono. Kita lanjutkan PBK 79. Assalamualaikum penghobi Borneo Samarinda menyimak. Iya Gus, terserak pengertian tentang kun fayakun. Terjemahan yang saya ingat dari JM, jadi maka akan jadi. Mantap, terima kasih penghobi Borneo. Sebetulnya aku nggak mau bilang, tapi inilah bukti bahwa dia ngajinya serius. Dia ingat, memang aku sudah jelaskan, cuman itu terserak di video mana, nggak dalam satu video. Maka kun fayakun itu fiilnya itu mudhore, masih akan. Gusti Allah berfirman jadi maka akan jadi. Artinya ada proses, ada waktu yang harus dilalui. Karena setiap proses itu memerlukan waktu. Maka ketika ya firman itu egeneto menjadi daging, menjadi sak, itu ada proses. Terus bagaimana yang sesuatu yang memerlukan waktu terus dibilang Allah? Gitu loh. Terima kasih untuk PBK ya, Bang Horbi Borneo sudah diingatkan. Itu udah gue jelasin, cuman terserak dia di video mana. Kamu nggak percaya sama aku? Temukan siapa guru ngajimu. Siapa? Siapa yang pakar bahasa Arab? Datangkan ke sini, ketemu aku. Supaya umat-umat ini nggak dibodohi.
Kun fayakun itu jadi maka akan jadi. Bukan jadi maka jadilah. Nggak begitu. Makanya gue kesel kadang-kadang masih ada yang tanya. Mahrotnya kurang bagus, bacanya kurang bagus, nulis Arabinya kurang bagus. Maka aku jawab, bukan kurang bagus. Tidak bisa. Sudahlah gue jawab begitu. Gue tidak bisa mahrot yang bagus. Gue tidak bisa nulis Arabiun yang bagus. Supaya lu nggak berpikir itu. Sebetulnya bisa tapi sangat buruk. Just for mindset. Jadi supaya kalau masuk ke sini jangan berpikir tentang itu. Tapi berpikir tentang pemikiran. Yang kita kelola di sini adalah rasionalitas kita. Makanya salamnya salam Isra, Islam rasional. Bagaimana kita memahami pesan-pesan Gusti Allah Agung. Bukan sekedar baca pasih, nulis pasih, tapi ngerti kagak. Baca kun fayakun, pasih. Nulis kun fayakun, bagus. Tapi ngerti nggak bahwa itu salah terjemahannya? Itu kan perlu rasionalitas yang bekerja. Gitu loh. Coba berapa umat Islam yang tertipu oleh terjemahan itu? Ya. Artinya sesuatu apapun selain Allah mengalami proses. Karena proses itu makhluk ciptaan. Jazakumullah khairan salam. Isra, Islam rasional. 100 untuk PBK yang 79. Dari Borneo, Samarinda. Berarti dia memperhatikan. Makanya dia ngerti. Sesuatu yang egeneto, sesuatu yang menjadi, itu pasti makhluk. Gitu loh. Ngerti lah gue. Bismillah. Terima kasih untuk penghobi Borneo ya. Aku ulangi lagi. Assalamualaikum penghobi Borneo Samarinda Nyimak. Waalaikumsalam. Ya Gus, terserak pengertian tentang kun fa yakun. Ya itu kan tulisannya kun fa yakunu kan begitu tulisannya. Terjemahan yang saya ingat dari JM, jadi maka akan jadi. Ya. Artinya sesuatu apapun selain Allah mengalami proses. Karena proses itu makhluk ciptaan. Jazakumullah khairan salam Isra, salam Isra selalu. Terima kasih. Ya, seperti ini tadi. Sejarah Tuhan. Jangan dipahami Tuhannya punya sejarah. Tetapi pemahaman orang tentang Tuhan itu yang punya sejarah. Searching pointnya ke kita, ke makhluk, bukan ke Tuhannya. Karena Tuhan itu tidak masuk lintasan sejarah. Maka kita tahu tentang Tuhan sebatas yang Tuhan sampaikan ke kita. Gitu loh. Kan di Ulangan 29:29 kan jelas. Apa yang tersembunyi, yang tidak Allah nyatakan itu hanya milik Allah. Yang menjadi milik kita apa yang Allah nyatakan kepada kita. Pertanyaan gue, di mana Allah ngomong bahwa dia Tritunggal? Di mana ada Allah ngomong bahwa dia One Essence? Sampai modar mbok goleki nggak ada. Nggak ada di sini. Yang ada Allah Ehad. Tunggal. Nggak percaya kalau Ehad itu artinya tunggal. Pergi ke sono, ke Israel sono. Tanya sama orang Israel. Oke, sekarang dari Samarinda kita ke Bandung. Menyimak setelah 1 jam tayang, cuaca masih gerah pagi ini. Di sini tadi malam sudah diguyur hujan deras. Dari Davin Martin. Ini saudara Kristen kita ya. Terima kasih Pak Bandi atas tanggapannya. Apa ini? Slim tuh dengar kata guru lu kagak ada literasi yang alkitabiah. Loh, Yesus naik haji ke Mekah. Jadi jangan GR kalian. Kain nama Mister Cocokologi Pembohongan Publik. Davin seliru loh, nggak begitu loh gue bilang ya. Lu baca, lihat lagi anunya, videonya. Yang gue bilang gue itu kan wait and see. Ya, artinya karena Kang Mas Kainama itu juga aku tahu kami berteman baik. Kami sering teleponan, cuman kadang-kadang karena saling sibuk aja. Dia punya literasi cukup tinggi loh. Ya,
Dia punya literasi cukup tinggi. Ya. Jauh sebelum dia jadi mu'alaf, ketika dia masih Kristen, literasinya juga cukup tinggi. Kami sama-sama senang musik. Dia permainan pianonya sepertinya lumayan juga. Jadi kami berteman, gitu loh. Ya. Nah, sekarang yang aku bilang kemarin itu gini loh. Pertama kan aku kasih penjelasan tentang buta huruf melek huruf, itu kan sebagai introduction-nya. Ya, nggak apa-apa, itu dinamika pemikiran, nggak apa-apa. Jangankan Kang Mas Kainama yang mu'alaf, yang Islam sejak dahulu kala saja, kalaupun ada Islam sejak dahulu kala, itu kan perlu didiskusikan lagi. Kapan kamu masuk Islam? Ini berat ini pertanyaan ini. Karena setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bukan dalam keadaan Islam. Nah, berat lagi kan ngajinya. Ya, mau Yahudi atau Nasrani itu tergantung orang tuanya. Ya. Ini ngaji ini berat loh, sepertinya sepele. Ini diskusi beratku sama guru-guru ngajiku. Karena pintu masuk ke dalam Islam itu kan lewat syahadat itu. Memangnya kamu di dalam perut bundamu itu sudah bersyahadat, terus keluar itu langsung ada bayi langsung Islam gitu. Kan bayi itu lahir kan fitrah. Fitrah itu artinya zero. Harddisk itu belum diformat. Ya tergantung yang format. Mau diformat Islam, ya Islam dia. Format Yahudi, Yahudi dia. Di format Nasrani, ya Nasrani dia. Tukang formatnya, programmernya itu pertama ya orang tua kita. Nah, makanya, tapi jangan lu jawab lah ya. Ini retorik aja. Berat kajian ini. Sebetulnya kapan kita itu menjadi Islam? Apakah begitu lahir langsung Islam? Sudah, jangan mikir itu dulu, itu berat itu. Sekarang kita ke sini aja. Jadi aku bilang begini, Davin. Ya. Aku jelaskan lagi supaya kamu tidak salah paham. Yang aku mengatakan, aku nggak pernah nonton video-video. Kalau nonton paling musik, orang videoku sendiri jarang tak tonton, ngapain juga nonton video yang lain gitu ya. Aku belum tahu sejauh apa dia punya literasi. Kan begini, kerangka berpikir akademik itu, setiap pendapat itu coba dilihat literasinya. Dia berpendapat, kalau pendapatnya itu tanpa literasi, itu ya bisa saja sih, namanya itu pemikiran murni dia. Itu biasanya ilmuwan-ilmuwan begitu. Ilmuwan-ilmuwan itu kalau dia ilmuwan yang pertama, dia tidak perlu literasi. Misalkan Sir Isaac Newton itu ya, dia nggak perlu literasi untuk menemukan bahwa gravitasi bumi itu ada. Ya memang sebelum Sir Isaac Newton lahir, gravitasi bumi itu ada dan benda pasti jatuhnya ya ke bawah. Sejak Isaac Newton belum lahir. Makanya digunakan diksi menemukan, bukan menciptakan. Siapa yang menciptakan gravitasi bumi? Kalau bukan Allah. Bukan Isaac Newton. Isaac Newton menemukan. Biasanya pionir-pionir seperti itu, dia riset penelitian. Dia tidak pakai literasi. Baru ilmuwan-ilmuwan berikutnya itu biasanya pakai literasi. Ya, kita pada umumnya kita ada level yang pakai literasi. Nah, seseorang mengeluarkan pendapatnya. Kita lihat. Itu dasar literaturnya yang dia pakai apa? Itu dulu. Misalkan ada literaturnya, baru kita uji setangguh apa literatur itu. Gitu loh. Nah, gue nggak tahu gue nggak lihat videonya. Literasi yang digunakan oleh Mas Kainama itu apa? Nanti baru tangguh nggak literasinya itu. Jadi gue bukan ngomong bahwa kagak ada literasi yang alkitabiah, sudah nyimpang, nggak gitu ya. Gini loh, Davin ya, supaya kita sama-sama enak ya. Seperti tadi katanya Kang Mas Jono, tujuannya itu belajar bareng. Karena nanti kalau ini salah, terus kamu share di grup lain, si channelnya Mas Kainama atau siapa, jadinya kan nggak bagus, adu domba, gitu loh. Dan Yesus itu tidak pernah mengajarkan kita menjadi pengadu domba kan. Semua nabi-nabi termasuk Yesus pasti mengajarkan kita untuk hidup baik gitu.
Jadi pesan aku sih, aku kan sudah memberi ruang sama kamu. Kamu tanya, aku jawab semampuku gitu ya. Aku yang katakan bahwa aku belum tahu literasinya apa yang digunakan. Maka aku jawab, maybe yes, maybe no. Artinya wait and see, aku menunggu. Gitu. Kalau memang Kang Kainama punya literasi dan itu bisa diuji literasinya dan itu lolos uji, ya kita terima. Tapi kalau enggak ya kita tolak, gitu loh. Jadi bahasanya enggak bukan kagak ada literasi yang alkitabiah, bukan begitu. Aku belum tahu literasi yang dipakai itu apa. Yang aku pernah jelaskan dulu seperti aku jadi ngulang-ngulang lagi nih. Bahwa Yerusalem baru itu kalau menurut aku itu Ka'bah yang ada di Mekah. Karena apa? Karena pembangkangan bangsa Israel tidak mau tunduk terhadap Yesus. Kan Yesus bilang, aku seperti anak ayam. Aku seperti induk ayam yang ingin, kan ayam itu kalau gini kan anak-anaknya ada di bawah sayapnya itu. Nah, Israel itu diibaratkan sama Yesus anak-anak ayam. Nah, Yesus sebagai induknya ingin melindungi, tetapi kalian tidak mau. Gitu loh. Ini bahasa sastra yang dipakai Yesus. Akhirnya Yerusalem baru itu akan diberikan kepada yang lain, yaitu dengan bergesernya ke Makkah. Jadi Yerusalem baru itu menurut aku nih, itu Makkah. Tapi aku juga memberikan apresiasi kepada teman-teman Kristen, karena menurut akidah Kristen Yerusalem baru itu nanti di surga sana. Ya monggo aja silakan, karena aku sudah bilang kita diskusi enak-enak aja. Kalau kita ketemu ya haleluya, alhamdulillah. Nggak ketemu ya nggak masalah, saling menghormati. Tapi meskipun aku mengatakan bahwa Makkah itu Yerusalem baru, aku tidak pernah mengatakan bahwa Yesus pernah naik haji. Karena apa? Aku nggak punya literasi. Aku nggak berani berbicara tanpa literasi. Kalau aku berpendapat itu, kalaupun tanpa literasi itu harus kuat sehingga dia tahan uji. Kalau enggak kan babak belur aku. Atau kalaupun aku berpendapat dengan literasi itu harus tangguh. Jadi dia berani diuji gitu loh. Ya. Nah, tentang Yesus naik haji, itu literasinya dari mana? Itu yang gue belum tahu, bukan tidak ada gitu. Ya. Jadi Davin, pesan aku, ayo kita niati dengan niat yang baik. Kita sama-sama mau belajar. Nanti masalah iman tuh urusan sendiri-sendiri. Ya. Kamu tetap dalam kekristenanmu, monggo, silahkan. Yang lainnya tetap dalam keislaman, silahkan. Yang Kristen mau pindah Islam, monggo. Yang Islam mau pindah Kristen, monggo. Itu masalah iman tuh masalah pribadi. Ya masalah di sini aku nggak ngurusi iman, yang tak urusi pengetahuan gitu loh ya. Nah, mari sama-sama kita niatin belajar ya. Itu pesan aku untuk Davin Martin. Karena kalau naga-naganya seperti ini nanti kamu lepas di grup channel lain, aku bisa menjadi babak belur juga nanti. Capek aku ngadepi yang sebetulnya nggak perlu ada. Kan sudah aku bilang ketika aku mengatakan aku menolak Nabi yang buta huruf, babak belur aku. Dua-duanya menyerang, yang Kristen nyerang, yang Islam nyerang. Itulah makanya aku bilang teman-teman, kalau kita menjadi anti mainstream kita harus siap. Kita ini akan berhadapan dengan dua. Dari saudara kita sendiri yang itu mainstream dan dari saudara Kristen kita. Nah, terus nanti ini kamu lepas di channel lain. Jadi masalah. Terus diunggah lagi nanti di apa itu TikTok dan apa namanya Instagram. Waduh, repot lagi Davin. Jadi jangan gitu ya. Enggak begitu. Tonton lagi lah videonya, kan data digitalnya kan masih ada ya. Jadi aku nggak mengatakan bahwa nggak ada literasi yang Alkitabiah Yesus naik haji. Enggak begitu. Aku belum menemukan. Bisa jadi ada, kan bisa jadi tidak. Kalau ada, ya kita uji dulu. Handal nggak literasinya gitu loh ya. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan dan semoga Davin Martin paham lah ya. Masa nggak paham juga, aku udah jelaskan itu. Oke,
Kemudian Kang Junaidi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Pulang dari Jumatan diguyur hujan sampai rumah mandi lagi terus duhuran. Mantap. Bikin evok dan nyimak kajian. Tuhan jadi-jadian iku gak ono ceritane, Bro. Walaupun konon berkelahi dengan Yakob dan kalah. Itu lain konteksnya. Biar UGM yang jelas no. Ayas kurang bakat jadi guru. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Mas Wahyu Junaidi. Wis tak jelas no tadi ya. Geneto itu kan artinya kan menjadi. Nggak ada Tuhan jadi-jadian. Tapi anunya terpaksa kita ganti ya. Karena ada hambatan teknik gitu aja lah ya. Kalau Tuhan judulnya tetap dikasih Tuhan jadi-jadian. Terima kasih untuk Kang Mas Wahyu Junaidi ya. Salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Jadi benar katamu, Tuhan jadi-jadian itu gak ono ceritane, gak ada gitu ya. Kemudian Rahani, Assalamualaikum. Ini udah telat 1 jam, salam Isra. Oh, enggak apa-apa, yang penting tetap ngaji ya. Memang kalau ada kesibukan, enggak apa-apa ditunda. Yang penting tetap ngaji. Enggak harus begitu diunggah, ngaji diunggah, enggak juga gitu ya. Karena aku juga harus tahu kesibukan kalian ya. Oke, Labib nyimak 3. Oke, terima kasih Labib. Ya, salam Isra untukmu. Kemudian Oskis, mohon izin mengkonfirmasi Gus, monggo. Saya bukan menyangga argumen panjenengan. Saya hanya menanggapi dalam artian menindaklanjuti tugas yang panjenengan sampaikan ke saya kemarin di seri kedua tentang apakah ada kata manusia dalam original teks bahasa Yunani di Yohanes pasal 1:14. Dan kenyataannya memang tidak ada manusia dalam bahasa Yunaninya di Yohanes 1:14. Yang ada adalah sak atau daging. Namun secara kontekstual Yohanes 1:14 itu membicarakan anak tunggal Bapa, maka makna daging di Yohanes 1:14 itu dipahami sebagai manusia. Oke, terima kasih yang sangat untuk saudaraku Oskis ya. Salam untuk semua saudaraku yang di sana. Oh begitu penjelasannya. Oke. Kalau begitu oke, nggak ada masalah ya. Yang aku khawatirkan kamu sudah mengklaim Kristen Unitarian, tiba-tiba kamu memahami bahwa ada Allah yang menjadi manusia. Itu yang harus aku babat habis. Itu ya. Tapi kalau kamu, karena kan kemarin yang aku tugaskan hanya untuk mencari ada nggak di original teksnya itu manusia, kan nggak ada. Jadi semua tahu ya, yang Islam yang Kristen tahu ya, dalam Yohanes 1:14 tidak ada yang bisa diterjemahkan manusia. Ya, sak itu daging. Kalau manusia itu antropos. Lalu kenapa kok terjadi daging seperti yang dijelaskan oleh Oskis? Salahnya itu sejak di Yohanes 1 pasal 1. Karena firman itu sudah dikondisikan dalam dogma menuju kepada Yesus. Salahnya sudah sejak awal sana. Maka di bawahnya ya menjadi salah. Karena nanti kan nama Yesus itu keluar kan di ujung. Di ayat berapa kemarin? Dari mulai Yohanes 1 pasal 1 sampai ke bawah. Tidak ada itu. Ya. Itulah yang aku bilang. Kesalahannya sudah sejak awal. Gitu ya. Oke Oskis, terima kasih atas konfirmasinya, semoga sehat selalu. Senang dengar konfirmasi dari kamu ya. Kemarin itu kekhawatiranku kan jadi kacau kalau kamu Kristen tauhid tapi mengakui ada Allah menjadi manusia. Situ yang aku khawatirkan. Tapi setelah kamu konfirmasi dan semuanya menjadi jelas, oke monggo, dan aku mengucapkan terima kasih. Oke, ngatur nuwun. Kemudian Denny. Firman Allah yang menjadi ini dari Denny Ribeiro. Ini Kristen, teman Kristen juga ini ya. Firman Allah yang menjadikan langit, firman Allah yang menjadikan langit dan bumi, Dia yang tidak terhampiri dan tak terlihat telah datang ke dalam dunia yang fana ini dan telah menjadi manusia agar pengajaran dan prakteknya. Coba kamu belajar Yohanes 1 pasal 1 sama Oskis lah ya. Yang menjadikan langit dan bumi itu Allah atau firman Allah. Itu aja dulu, nggak usah panjang ke sini
Tiwas capek aku bacanya. Kamu, itu kan ada oskis tuh, kamu bisa diskusi sama dia. Gitu ya. Gampang aja, nggak usah terlalu ke bawah begini yang Allah menjadi manusia lah yang tetembak. Karena itu sudah nggak mungkin lah. Ya. Diskusikan sama oskis, yang menjadikan langit dan bumi itu Allah atau firman Allah? Atau awal dulu, sama nggak Allah dengan firman Allah? Selama ini kamu sudah terjerat dalam kubangan dogma yang menyesatkan. Jadi nggak bisa kamu keluar dari itu kalau kamu nggak open mind. Jangan sama teman-teman Islam. Jelas itu resistensinya tinggi. Sama yang sama-sama Kristen aja. Kamu Kristen tahu ya, coba diskusikan. Sama nggak firman Allah dan Allah itu? Ya. Mungkin itu nganuku advice yang aku berikan. Ya. Kemudian Gispati, ilahi bukan menunjukkan status kealahan. Emang apa hebatnya ilahi? Gitu ya. Bukan hanya Yesus yang ilahi, akan tetapi orang-orang percaya juga ilahi. Maka jangan gunakan kata ilahi untuk menunjukkan kealahan Yesus. Ya, kamu akan terjebak sendiri. Jadi jangan gunakan pemikiran dalam Al-Quran tentang kata ilahi lalu kamu terapkan ke kitabmu, akhirnya bisa blunder sendiri dan menampar sendiri pipi kanan atau pipi kiri atau bahkan kedua pipimu. 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yang menarik di sini ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ada diksi laginya. Berarti kemarin berbuat dosa enggak? Berarti dosa waris itu ada enggak? Ya. Oke, terima kasih. Sekarang Jono. Maklum Kak, kitabnya aja terjemahan dan terjemahannya saja sudah membingungkan apalagi penafsirannya. Dan yang harus kita sadari atau pahami, kenapa nabinya orang Israel tapi kitab sucinya bahasa Yunani? Apakah dulu umatnya nggak kebingungan memahami firman-firmannya? Jangan-jangan Nabi Isa Yesus dulu juga kebingungan ketika memahami firmannya yang berbahasa Yunani, sedangkan beliau orang Israel. Aduh, ya. Gimana ini? Apa ini? Dan ini berulang-ulang ya. Apa katanya ini? Ini Denny Ribeiro. Tidak perlu tafsirkan atau dekonstruksi lagi ala GM. Justru kalau sampean membawa pemahaman arti firman itu dari kacamata Al-Quran, maka Anda nol besar gitu ya. Yohanes 1:14 ya, 1 sampai 1:14 maksudnya si teman Kristen kita ini jelas menjelaskan secara gramatikal bahwa firman itu adalah Allah ya. Dan olehnya segala sesuatu telah dijadikan kemadu. Kemudian firman itu telah menjadi manusia, bukan hanya berdiri di situ, tetapi dilanjutkan dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu sudah sangat jelas dan final, tidak perlu ditafsir lagi. Ya begini, style orang yang sudah terjerat dalam kubangan dogma seperti ini. Ya saranku tetap sih ya, kalau misalkan dengan aku jelas alergi karena aku Islam, coba diskusikan sama oskis, sama-sama Kristen, tapi yang satu Tritunggal satu Tauhid, ketemu nggak? Jadi kalau gue mendekonstruksi, itu bukan tanpa dasar, gitu loh. Ya bukan tanpa dasar. Yang ini aja ini sudah pernah kita bahas ya. Yang ini, lihat ini. Firman itu adalah Allah yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Olehnya, oleh dari Hongkong. Kamu rujuk ke bahasa originalnya, kamu goblok sih. Itu bukan olehnya, tapi melaluinya. Kan sudah pernah kita bahas, tapi karena otak sudah terkungkung oleh dogma, ya jadinya seperti ini. Coba kamu lihat, kamu korban terjemahan.
Nggak ada olehnya, tapi melaluinya, bukan olehnya. Ya, itu yang dalam hal itu aja kamu nggak paham. Kamu dibodohi oleh terjemahan-terjemahan yang bolak-balik di revisi, gitu ya. Tapi sudahlah begini, bukan mungkin, kalau kamu melihat pemikiran-pemikiranku itu mesti ada resistensinya cukup tinggi, karena aku Islam. Maka saranku, coba kamu diskusikan sama Oskis atau teman Kristen Tauhid yang lain. Ya. Nggak usah ke Islam dulu, sama-sama Kristennya. Untuk apa? Untuk menghindari jurang pemisah di antara Islam dan Kristen. Karena kalau kamu ke aku mesti sudah ada, belum sudah terbentang sekat, dan nanti kamu nuduh aku lagi. Nah, itu cara pemikiran Al-Quran dibawa ke Alkitab. Ya itu mbahmu goblok kui, aku nggak pernah begitu. Maka supaya netral, diskusilah dengan yang sama-sama Kristen, gitu. Ya, nanti apakah Kristen Tauhid sama dengan pemikiranmu? Jadi kalau kamu ngomong nggak perlu didekonstruksi lagi, ya telan aja itu terjemahan, dan kamu akan tersesat selamanya. Itu ya. Yang mauku itu begini tuh ya, diskusi di sini. Kita diskusi gitu ya, kita coba saling memahami. Nah, setelah itu silahkan ambil kesimpulan masing-masing. Ya, ambil kesimpulan masing-masing. Kan gue juga nggak pernah maksa. Ya, lu kafir jadi Islam lu enggak. Yang mau tetap kafir, mau tetap Islam, mau Islam jadi kafir, mau kafir jadi Islam, mau ngomong saja gitu ya. Maka apa yang disampaikan si Denny tadi itu jawabanku ya itu saja. Aku ulangi lagi. Coba diskusinya jangan sama aku dulu. Atau kamu istirahat dulu, jangan kesini. Kalau kesini pasti nggak bisa ketemu dan kamu merasa bahwa aku ini mau ngobrak-abrik semaunya sendiri. Enggak, aku ada data. Bukan mau ngobrak-abrik sakarpe dewe. Kalau manusia itu tidak ada dalam Yohanes 1:14 kan sudah dijawab sama Oskis. Bahwa itu sak, harusnya daging. Dan kenapa terjadi terus dijadikan manusia dan manusia itu Yesus? Karena di awal Yohanes 1:1 itu sudah bermasalah. Otaknya sudah mengatakan firman Yesus. Padahal belum tentu. Gitu loh. Ya. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku hapus ya. Aku hapus. Nanti aku kasih kamu ayat lain. Ya. Aku menjelaskan egeneto ini. Ya. Egeneto itu menunjukkan yang ini menjadi ya. Menjadi. Ini dia terikat. Bukan mengikat, terikat oleh ruang dan waktu. Ini kuncinya di sini. Yang terikat oleh ruang dan waktu, pasti dia bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan mungkin, karena nanti ada Tuhan yang begini loh. Hati-hati. Tuhan ini dengan Tuhan ini, ya inilah repotnya seperti aku bilang terjemahan. Nanti aku jelaskan tentang tulisannya Paulus itu ya. Tapi nggak sempat sekarang, insya Allah besok ya. Kisah Para Rasul 2:36. Yesus itu menjadi Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang ini. Tuhan yang ini yang dimaksud Paulus. Makanya akan aku bilang, ya, aku membela Paulus. Paulus itu bukan Tritunggal, goblok kayak gue ini. Mbok pikir ya Paulus itu Tritunggal. Paulus itu tunggal. Paulus nggak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan yang ini, tapi Tuhan yang ini. Ini nanti
Ada di KPR, Kisah Para Rasul 236. Ya. KPR, besok insya Allah kita jelaskan ya. 236. Nih, Tuhan yang ini, perhatikan. Sedangkan di Maleaki, dia pakai Tuhan yang ini. Ikilah repotnya terjadi translator. Bukan hanya apanya ya, di translasi, tapi translatoring. Hurufnya berubah. Kalau di huruf-huruf wis ngene ae, wis kon nggak percaya takok lah karo sapa wae yang orang pernah ke Arab atau orang Arab atau orang yang pernah ke Israel atau orang Israel. Di sana itu huruf-hurufnya besar kecil gini enggak? Enggak. Ini perjanjian lama loh ini. Ini perjanjian baru. Ya, makanya Tuhan dalam konteks ini itu merujuk kepada ini loh. YHWH. Yang kalau dalam edisi kita alif lam lam h. Ini apa katanya di Yesaya? Dia adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Bahasa Yunaninya dia adalah alfa omega. Bahasa Arabinya wal awalu wal akhiru. Ciri itu menyatakan nggak mungkin dia egeneto. Nggak mungkin dia menjadi. Karena yang namanya menjadi itu dia memasuki babak di mana dia terikat oleh ruang dan waktu. Ini loh, terikat. Oh, dia menjadi presiden, berarti ada proses satu waktu dia bukan presiden, gitu loh. Sedangkan Tuhan yang dijelaskan Maleaki itu tidak berubah. Ketidakberubahannya itu, kekekalannya itu dijelaskan dalam dia itu pertama dan terkemudian. Dia itu alfa, omega. Dia itu wal awalu, wal akhiru. Terus kurang jelas ya apa aku jelaskan. Nek ngene kon sik goblok mbuh. Entah aku yang nggak bisa menjelaskan apa dasar otakmu yang goblok nggak ngerti gue. Ya. Jadi Tuhan di sini itu bukan Tuhan yang ini yang besok kita masih ada waktu yang 10 menit. Ini mau turun lagi kan. Padahal mauku istirahat agak capek, tapi ya gimana? Ya, masih 10 menit lagi. Tuhan di sini yang Paulus maksud itu Tuhan yang ini. T besar, U kecil, H kecil, A kecil, N kecil. Sedangkan di perjanjian lama Maleaki itu T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Ini kalau nggak tahu aturan main gini, dedel duel batukmu. Makanya gue ngomong, Yesus Tuhan, iya, tapi bukan Allah. Kalau ini, dia Allah. Kalau ini, dia YHWH. Yesus itu Tuhan yang ini. Nah, ini nanti untuk memahaminya, harus kembali lagi yang pernah aku bahas. Kembali ke Leitsker. Di mana terjemahan Browis diterjemahkan ulang oleh Leitsker. Saat itulah kata Tuhan itu muncul. Yang awalnya juga tidak ada. Karena adanya Tuhan. Waduh, mumet menenek merono. Balik lagi ke kajian kita 2-3 tahun yang lalu. Yang namanya Tuhan yang ini, bukan yang ini. Karena nanti kamu bingung baca ini. Ada Tuhan bikin Tuhan nanti. Tuhan menjadikan Tuhan. Nanti kacau di sini. Ya. Tuhan yang ini, dia itu tidak berubah. Dia awal-awalu, dia awal-akhiru. Dia mengikat. Bukan terikat terhadap ruang dan waktu. Jadi, ketika di Yohanes 1:14 ada diksi egeneto, di mana firman telah menjadi daging, ya. Berarti awalnya dia kan bukan daging. Dia masuki proses, ya, yang tergantung ruang dan waktu. Dia masuk lintasan sejarah. Yang masuk lintasan sejarah itu pasti bukan Tuhan, gitu loh.
Jadi maka tajuk kita, egeneto itu bukti Yesus bukan Allah. Paham sampai di sini? Oke. Aku harus berbagi waktu ya. Yang penting hari ini sudah ngaji. Sebisa akulah menjelaskan seperti itu ya. Memang agak ribet ketika kita baca Tuhan begini, ya. Ini. Tetapi sebetulnya kalau ini dugaanku ini tidak dalam kondisi pakai bahasa Aramaik dia. Ya, karena ini kan perjanjian baru. Surat-surat Paulus itu kebanyakan bahasanya Yunani. Ya. Yunani. Dugaanku belum, kan besok kita kaji. Ini dia kurios. Bukan teos. Dugaanku ya. Besok insya Allah kita baca, kita kaji. Ya, jadi Tuhan yang dimaksud oleh Paulus itu Yesus sebagai kurios, karena Yesus tidak bisa karena Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu teos. Maka di sini ini kurios. Inilah pentingnya originalnya. Kalau sama-sama nggak ngerti originalnya, ngotot dia. Yang dikasih tahu juga nggak ngerti. Islam ketemu Kristen, diskusi sama-sama nggak memegang original teks. Itu Yesus Tuhan mana? KPR 236. Yang Islam ngomong, mana ada Tuhan kok jadi-jadian? Rame. Coba dikembalikan. Ini yang kurios atau yang teos? Kalau di bahasa Ibraninya, ya, ini YHWH atau Adonai. Gitu ya. Oke. Sampai sini dulu, aku segera berangkat ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu. Simpan dia di dalam hatimu yang paling dalam ya, sebagai milikmu abadi ya, setelah engkau mengeksplor daya nalarmu, rasionalitasmu untuk mencari kebenaran. Jadi iman yang kita bangun itu disusun atas dasar pengetahuan. Tahu dulu baru beriman, bukan ujuk-ujuk beriman ya. Namun demikian tetaplah memberi rasa hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena dia tetap saudara kita. Ya, sampai di sini dulu ya. Ini weekend akhir pekan, semoga masih bisa mengaji walaupun akhir pekan ya. Menjadi doa kita bersama, menjadi harapan kita bersama, semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, yang ngaji di sini semuanya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur Mbah Nuwun, terima kasih, thank you ya atas waktu yang diluangkan untuk ngaji bareng di channel Gus Beti ya. Salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.